Assalamualaikum, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika yaitu program linier. Sebelumnya sudah pernah saya berikan rangkumannya, bagaimana konsep program linier itu dan juga bagaimana langkah-langkah penyelesaian dalam mengerjakan program linier. Nah, berikut akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari program linier. Nah, sebagaimana definisi yang sudah tertuliskan pada slide ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih sebetulnya program linier. Jadi program linier itu adalah suatu metode yang kita gunakan untuk mencari sesuatu hasil yang maksimal dari suatu permasalahan. Jadi nanti kita disediakan suatu permasalahan sebagaimana contoh permasalahan yang sudah ada. Kemudian kita diminta untuk menentukan hasil paling optimal pada permasalahan tersebut. Nah, dalam kasus ini, yaitu kasus suatu konveksi yang membuat dua model baju, di mana konveksi tersebut menyediakan dua jenis mesin, yaitu mesin A dan mesin B, dengan keuntungan dari setiap model pertama yaitu 40.000 dan setiap model kedua yaitu 10.000, kita diminta untuk mencari berapa sih keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bagaimana langkah-langkah penyelesaian program linier, kita harus menguasai terlebih dahulu sistem pertidaksamaan linier. Nah, itu adalah prasyarat yang harus kalian kuasai untuk menyelesaikan program linier. Karena dalam hal ini kita akan bekerja dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier. Nah, langkah pertama yang kita gunakan untuk menyelesaikan program linier adalah yang pertama, membuat model matematika. Nah, bagaimana cara membuat model matematika? Caranya adalah dengan memisalkan variabel terlebih dahulu. Variabel kita misalkan menjadi X dan Y. Nah, untuk menentukan siapa yang akan menjadi X dan Y, apakah itu model 1, 2, ataukah mesin A dan B, itu bisa kita sikapi dengan kita membaca terlebih dahulu soal, kemudian kita cermati mana yang diberikan suatu patokan nilai maksimum. Dalam hal ini kita bisa menyimak pada kalimat waktu kerja mesin A dan B berturut-turut adalah 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Yang artinya mesin A itu setiap hari maksimal dia bisa bekerja selama 12 jam. Sedangkan yang B maksimal setiap hari dia bisa bekerja selama 15 jam. Nah, dalam hal ini kita sebut dia sebagai total. Sehingga kita membuat tabel terlebih dahulu yaitu tabel total. Kemudian di bagian bawahnya kita berikan 12 dan 15 jam. Nah, 12 jam itu milik mesin A, sehingga di sebelah paling kiri kita tuliskan itu adalah waktu kerja dari mesin A. Begitu pula dengan yang B. Oleh karena itu, model 1 dan model 2 adalah X dan Y. Mengapa? Karena dalam menuliskan pertidaksamaan linier, kita harus memiliki variabel X dan Y, di mana sistem pertidaksamaan linier itu, sebagaimana contoh 2X plus Y kurang dari sama dengan 12, 12 itu adalah milik mesin A. Mesin A mengerjakan model 1 dan juga model 2. Sehingga kita tulis 12 jam itu berkaitan dengan 2 model X dan 1 model Y, sehingga kita menuliskan pertidaksamaannya menjadi 2X tambah Y titik-titik 12, karena kita belum tahu tanda pertidaksamaannya akan menjadi seperti apa. Kemudian begitu pula dengan yang waktu kerja mesin B, pertidaksamaannya akan menjadi X ditambah 5Y titik-titik 15.
Jadi kita menuliskannya secara mendatar. Kemudian baru kita menuliskan tanda pertidaksamaannya. Jika kita menggunakan logika, setiap mesin A setiap hari dia bisa bekerja maksimal selama 12 jam. Dapat disimpulkan bahwa jika kita menggunakan mesin itu lebih dari 12 jam, maka mesin itu akan rusak. Dalam artian, kita paling maksimal bisa menggunakan mesin itu sebanyak 12 jam. Yang artinya, misalkan kita gunakan 11 jam, boleh tidak? Boleh. 10 jam, boleh tidak? Boleh. Kalau 13 jam, tidak boleh. Sehingga kita bisa menuliskan waktu penggunaannya adalah kurang dari atau sama dengan 12. Untuk yang mesin B, sama halnya dengan yang mesin A. Terus kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ini apa? X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ini mewakili model 1 dan model 2 sebagaimana permisalan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tidak mungkin dalam suatu produksi nilai model 1, kita memproduksi model 1 dan model 2 itu minus. Minimal kita tidak memproduksi kan? Nah, oleh karena itu untuk nilai X-nya paling sedikit 0. Atau dalam artian kita tidak membuat model 1. Begitu pula dengan yang model kedua, sehingga pertanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, itu nantinya akan minus 1, minus 2, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Sedangkan dalam suatu produksi kita tidak boleh bernilai negatif, seperti itu. Itu langkah pertama dalam menyelesaikan program linear. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan oleh soal adalah keuntungan. Jika kita ingin menghitung keuntungan, maka erat kaitannya dengan untungnya berapa yang kita peroleh dari ketika kita memproduksi model pertama, dan untungnya berapa ketika kita memproduksi barang dengan model yang kedua. Maka fungsi objektif itu bisa kita tulis dengan cara keuntungan produk model 1 kita kalikan dengan X, di mana X itu adalah banyaknya model pertama atau model 1 yang kita buat, ditambah dengan keuntungan setiap unit dari model kedua kita kalikan dengan banyaknya barang model kedua yang kita produksi, sehingga fungsi objektif atau fungsi tujuannya menjadi seperti itu. Nah, setelah itu kita akan digiring untuk menentukan titik-titik koordinat. Nah, ini dari mana, Bu? Titik koordinat ini bekal kita adalah 2 pertidaksamaan yang paling atas, yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 12 dan juga x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Nah, lalu untuk menentukan titik koordinat dari masing-masing pertidaksamaan, terlebih dahulu kita harus mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, di mana yang semula 2x plus y kurang dari sama dengan 12, kita ubah menjadi 2x plus y sama dengan 12. Begitu pula untuk pertidaksamaan yang bawahnya. Kemudian untuk masing-masing persamaan, kita substitusikan seandainya x-nya adalah 0. Berarti kita mengganti setiap ada x kita ganti menjadi 0. 2 dikalikan 0 ditambah y sama dengan 12. Sehingga kita peroleh y-nya adalah 12. Dari sini kita peroleh titik 0,12. Dari mana 0,12? 0 itu adalah nilai x-nya dan 12 itu adalah nilai y-nya. Kemudian setelah kita memisalkan x-nya sama dengan 0, selanjutnya kita memisalkan y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, maka yang terjadi adalah 2x ditambah 0 sama dengan 12. Dan kita peroleh 2x
sama dengan 12, X sama dengan 12 dibagi 2 atau X sama dengan 6. Sehingga titik yang kita peroleh adalah 6,0. Kenapa tidak 0,6? Karena yang depan itu selalu X. Titik koordinat selalu X, Y. Sehingga X-nya berapa? X-nya 6, Y-nya 0. Sehingga titiknya adalah 6,0, bukan 0,6. Kita lakukan hal yang sama pada persamaan X plus 5Y sama dengan 15. Sehingga langsung saja kita peroleh titik koordinat 0,3 dan juga 15,0. Langkah selanjutnya setelah kita memperoleh 4 titik tadi, selanjutnya adalah kita harus menggambarnya ke dalam suatu koordinat kartesius. Nah, jangan salah ketika menggambar. Yang sering terjadi, kesalahan fatal yang sering terjadi adalah kesulitan kalian dalam menggambar. Ketika kita menggambar suatu koordinat kartesius, maka jarak antar titik harus sama ukurannya. Tidak boleh antara angka 1 dengan angka 2 lebih lebar, kemudian angka 2 dengan angka 3 lebih sempit, tidak boleh, karena itu akan mempengaruhi keakuratan dari gambar kita. Nah, di sini untuk memperkecil gambar, saya membuat skala 2. Jadi setiap titiknya saya berikan jarak 2, 2, 2. Titik pertama adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Begitu pula dengan sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang vertikal atau sumbu yang berdiri. Sedangkan yang mendatar adalah sumbu X yang horizontal. Kemudian kita letakkan dulu titik-titik pada persamaan 2X plus Y sama dengan 12. Di situ titiknya ada 0,12 dan 6,0. Kita buat. Setelah itu kita tarik garis, yaitu digambar adalah garis berwarna hitam. Kemudian lakukan hal yang sama untuk titik-titik pada persamaan X plus 5Y sama dengan 15, yaitu titik 0,3 dan juga titik 15,0. Pada gambar garisnya berwarna merah. Nah, setelah itu apa itu Bu titik 5,2? Titik 5,2 itu adalah titik potong. Titik potong adalah titik di mana garis yang hitam dengan garis yang merah saling berpotongan. Nah, titik tersebut kita tidak boleh asal ngawur saja. Walaupun pada gambar itu sudah sangat jelas terlihat, oh itu 5,2, tetapi untuk lebih akuratnya kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghitung titik potong? Itu ada pada langkah kelima, yaitu kita menggunakan metode gabungan. Seperti sewaktu kalian mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Dalam hal ini, persamaan 2X plus Y sama dengan 12 dengan persamaan X plus 5Y sama dengan 15, kita cari nilai X dan Y-nya menggunakan metode gabungan. Metode yang pertama, saya menggunakan metode eliminasi. Yang pertama adalah saya mengeliminasi variabel X. Untuk itu saya harus mengalihkan dulu persamaan yang atas dengan 1 dan persamaan yang bawah dengan 2, supaya koefisien dari X itu sama, sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 2. Nah, setelah kita memperoleh nilai Y sama dengan 2, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada. Persamaan manakah yang ada? Persamaan yang kita terserah, kalian boleh memilih persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua, itu terserah kalian. Utamakan persamaan yang lebih mudah untuk kita substitusikan. Dalam hal ini saya menggunakan X tambah 5Y sama dengan 15. Kita ganti nilai Y dengan angka 2. X ditambah 5 dikali 2 sama dengan 15, sehingga X tambah 10 sama dengan 15, kita peroleh X-nya sama dengan 5. Dari sini kita peroleh titik 5,2, karena sumbu X-nya adalah 5 dan sumbu Y-nya adalah 2.
Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, ini adalah bagian yang paling rumit dalam menentukan program linier. Kenapa paling rumit? Karena setelah kita mempunyai gambar seperti ini, lalu ini adalah waktunya kita untuk mengarsir gambarnya sesuai dengan pertidaksamaan yang sudah tersedia. Tadi tanda pertidaksamaan kita adalah kurang dari sama dengan. Nah, kita lihat dulu pada garis berwarna hitam yang tergambar dari titik 0,12 dan 6,0. Garis itu saya arsir ke atas, kemudian garis yang merah juga saya arsir ke atas, lalu garis vertikalnya saya arsir ke sebelah kiri, dan garis horizontalnya saya arsir ke sebelah bawah, sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang berada di tengah itu. Nah, sebelum itu kita harus mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatannya adalah daerah yang bersih adalah daerah penyelesaian. Baik, setelah itu kita arsir yang salah. Sebagaimana contohnya, pada garis berwarna hitam yang disusun oleh 0,12 dan 6,0, kita lihat garisnya membelah daerah menjadi daerah atas dan bawah, di mana daerah bawah memuat angka 0, sedangkan daerah yang atas tidak memuat angka 0. Nah, ketika tanda pertidaksamaan pada soal adalah kurang dari, maka yang memenuhi adalah daerah yang mempunyai nilai 0. Nah, dalam hal ini, apakah yang sebelah atas yang memuat 0? Ataukah sebelah bawah yang memuat 0? Tentu saja yang sebelah bawah, sehingga yang memenuhi adalah sebelah bawah. Sehingga yang kita arsir justru yang sebelah atas. Jadi kesepakatannya adalah yang kita arsir, daerah yang kita arsir adalah daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan. Karena pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka artinya dia harus memuat angka 0, yaitu daerah bawah. Yang kita arsir adalah daerah atas. Untuk garis yang merah, itu dia mewakili pertidaksamaan ini. X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Masih sama, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, sehingga perhatikan gambar merah di mana dia membelah daerah atas dan juga bawah. Yang atas itu tidak memuat 0, yang bawah itu memuat 0. Betul? Karena kurang dari sama dengan 15, sehingga karena tandanya kurang dari, yang memenuhi adalah yang memuat angka 0, sehingga yang kita arsir adalah yang atas yang tidak memenuhi. Sampai di sini jelas? Nah, kemudian untuk sumbu X, perhatikan sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal atau sumbu yang tertidur. Itu membagi daerah menjadi atas dan bawah. Sekarang, karena X itu lebih dari sama dengan 0 pada pertidaksamaan tadi, X lebih dari sama dengan 0 itu angkanya berapa saja toh? 1, 2, 3. Nah, itu berada di sebelah kanan. Sehingga yang sebelah kanan tidak kita arsir. Sedangkan yang sumbu Y, dia lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 itu yang mana? Oh, sumbu Y itu yang berdiri. Kita perhatikan sumbu yang berdiri. Dia membagi daerah atas dan daerah bawah. Mohon maaf, ralat. Untuk yang sumbu X itu membagi daerah sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana sebelah kanan itu bernilai positif dan sebelah kiri bernilai negatif. Jadi ketika diminta X lebih dari sama dengan 0, yang artinya itu 1, 2, 3, dan seterusnya, berarti daerah yang sebelah kanan itu bersih. Sedangkan untuk sumbu Y, dia membelah daerah menjadi daerah atas dan bawah.
Yang diminta adalah Y lebih dari sama dengan 0, yang artinya 0, 1, 2, dan seterusnya itu adalah daerah atas. Berarti daerah atas yang bersih, sehingga yang kita arsir adalah daerah bawah. Nah, jika sudah mengerti, selanjutnya adalah mensubstitusikan titik koordinat yang membatasi daerah penyelesaian. Di sini saya zoom dulu. Daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh titik 0,3, kemudian 5,2 dan juga 6,0. Sehingga kita tuliskan titik-titiknya pada f, x, y. Dan kita masukkan ke fungsi tujuannya. Bagaimana caranya? Kita ganti. Misalkan 0,3, f 0,3, 0 itu adalah x, 3 adalah y. Maka kita substitusikan ke fungsi tujuan sehingga kita peroleh 40.000 dikali 0 ditambah 10.000 dikali 3 sama dengan 30.000 dan seterusnya, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 30.000, 220.000 dan 240.000. Yang paling sedikit nilainya itu adalah nilai minimum, sedangkan yang paling banyak adalah nilai maksimum. Dalam hal ini, soal menghendaki kita untuk mencari keuntungan yang paling maksimum. Oleh karena itu, keuntungan paling maksimum berada pada nilai 240.000. Jadi bisa kita tuliskan bahwa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan konveksi adalah Rp240.000 dengan cara memproduksi 6 model 1. Dari mana, Bu? Karena 240.000 itu kita peroleh dari F6,0 yang artinya 6 itu mewakili X, 0 itu mewakili Y. Y itu tadi mewakili model kedua dan X mewakili model pertama. Sehingga kalau 6,0 artinya kita memproduksi hanya sebanyak 6 model pertama. Seperti itu kurang lebih cara menyelesaikan program linier. Sebenarnya cara ini sungguh mudah, tetapi memerlukan latihan yang cukup sering agar kalian terbiasa, utamanya dalam menentukan model matematika, kemudian menggambar daerah penyelesaian. Sekiranya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas luring materi program linier kelas 11 semester Gasal adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya sediakan satu soal cerita, kemudian harus diselesaikan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada video pembelajaran yang sudah kalian lihat sebelumnya. Dikumpulkan dalam bentuk file Word dan dikirimkan ke email yang tertera pada slide ini. Perwakilan hanya ketua kelas yang mengirimkan ke email tersebut. Untuk anggota kelas yang lain, silahkan mengumpulkan secara kolektif kepada ketua kelas. Pengumpulan terakhir atau deadline yaitu hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Jangan lupa diberikan identitas berupa nama dan kelas. Lalu untuk buku, tugas, dan catatan diberi sampul berwarna yang sama untuk setiap kelas. Untuk buku tugas, misalkan warna biru. Untuk buku catatan, misalkan warna merah. Harus sama setiap kelasnya dan berbeda untuk masing-masing kelas.